Inilah dia waktunya. Halo Jebret Tim, balik lagi di Data Jebret dan kita ada di set yang sama aja sebenarnya, tapi ini kita pengen pakai alat kita udah lama nggak dipakai kan, mahal-mahal gini, sayang sekali kalau nggak dipakai. Tapi kita mau ngomong tentang hal yang baru terjadi, yaitu Manchester City yang berhasil menjadi treble winners. Pesta mereka tuh lepas banget ya. Ini benar-benar gokil-gokilan, dan kayaknya tuh pada saat perayaan di Manchester banyak yang lagi masih kebanyakan minum tuh, apalagi Jack Grealish. Itu dia di setiap angle, orang foto, orang video, itu orang, itu anak emang katanya lagi menikmati hari terbaiknya, dan ditambahin, dicokokin terus. Contoh yang nggak usah ditiru lah ya. Ini makanya kayaknya bos besarnya juga nggak datang kemarin, karena kan Mas Entar dari Arab ngelihat kayak begitu kan bahaya juga kan kelakuan pemain-pemainnya. Tapi ya itulah perayaan yang sedang dilakukan. Tapi untuk bisa mencapai perayaan itu, Jebret Tim, ya mereka seperti lepas dari segala cemoohan, segala cibiran netizen bahwa mereka boleh menjuarai Premier League, mereka boleh juara yang lain, tapi lu masih 0 trofi di Champions League. Dan ini kayaknya benar-benar membuat mereka bisa melakukan pembuktian bahwa mereka akhirnya bisa menjadi juara di Champions League. Itu pun masih lagi dapat kritikan bahwa iyalah wajar dengan spending lu yang begitu gede akhirnya lu baru dapat 1 Champions League. Sama aja lu sebelum siapapun bisa melakukan itu kalau emang ngabisin duit segitu. Gua tidak setuju, walaupun mungkin yang bilang itu fans Liverpool. Kenapa? Karena belum tentu lu dikasih uang banyak terus lu bisa untuk membuat tim lu menjadi juara seperti apa yang Pep lakukan. Lu bisa ingat kan bagaimana kita juga waktu itu ada dualisme liga di Indonesia. Bagaimana ada satu liga yang muncul untuk membuat atau mencoba untuk membuat reformasi di Indonesia, karena melihat liga yang sebelumnya itu penuh dengan ketidaktransparan. Tetapi akhirnya roboh juga, dan bukan karena idealisme dan tujuannya dengan gelontoran uang yang sangat besar yang sudah diberikan, tapi karena sumber dayanya yang ternyata tidak bisa mengelola uang yang besar tersebut digunakan untuk mencapai tujuannya. Nah, bukan membela Pep Guardiola, tapi di sini gue melihat bahwa apa yang didapatkan oleh Pep Guardiola, dukungan finansial yang begitu besar, kepercayaan terhadap dirinya ketika gagal di 1 tahun, gagal di tahun, ada menang, ada gagalnya, tapi kemudian tetap disupport mendapatkan pemain yang dia inginkan sampai akhirnya dia bisa menjadi juara di Champions League. Bagi gue belum tentu semua orang mampu melakukan itu, bahkan bisa jadi beban. Karena seperti Jurgen Klopp misalnya, dia selalu bisa memanfaatkan budget tipis yang ada, tipis dalam ruang lingkup Premier League ya. Dan dia berhasil menjadi juara di beberapa kejuaraan. Ketika akhirnya dia gagal, banyak yang mengatakan bahwa manajemen yang pelit membuat dia tidak bisa bergerak lebih leluasa untuk menentukan pemain yang dia inginkan, yang dia butuhkan setelah dapat Champions League, Premier League, dan sudah lewat masa keemasannya itu. Ada pemain-pemain yang memang dibeli juga dengan cukup mahal, tapi tidak atau masih kurang dibandingkan dengan klub-klub lain yang berbelanja sangat-sangat besar. Sehingga ada unsur pemaaf di sana. Bayangkan ketika Pep Guardiola setiap tahun dia minta pemain, harganya nggak ada yang murah, dan udah tahu kalau mau dibeli City itu harganya langsung melonjak. Tapi akhirnya dia bisa membuktikan. Jadi nggak heran kalau kemarin juga di dalam perayaannya dia juga kayaknya lagi agak-agak belum terlalu sadar tuh ya, karena kayaknya mabok berat juga tuh. Dan begitu lepas perayaannya sambil joget dan lain sebagainya. Tidak seperti Pep yang biasa kita lihat. Jadi memang kayaknya dia benar-benar reveal banget, benar-benar lepas banget setelah berhasil menjadi juara. Jadi yang pertama bahwa belum tentu lu dikasih modal besar, lu bisa mengelola dan mencapai tujuan yang diminta oleh si pemodal tersebut. Karena tidak akan berhasil ketika tanpa manajemen yang tepat. Jadi kata-kata bahwa siapapun bisa menjadi juara seperti City asalkan dimodalin uang sebesar itu, gue tidak setuju. Karena belum tentu semua bisa mengelola uang dengan benar. Kemudian yang kedua, bahwa uang yang begitu besar yang membuat tim-tim sekarang menjadi sangat mahal membayar pemain-pemain, dan
juga membuat peta persepak bolaan memerlukan financial fair play. Di pernyataan itu gue setuju. Namun ketika ada sebuah klub yang ingin mereformasi klubnya dengan bantuan uang yang besar, namun terus dikatakan bahwa iya lalu cuma modal uang doang. Ini gue tidak setuju. Kenapa? Karena sekarang untuk bisa bersaing, kalau kita bicara di Eropa, baik klub tradisional yang sudah punya finansial yang mantap dan supporter yang mantap, jika ingin ada tim lain yang sebelumnya tidak semakmur mereka, tidak seberprestasi mereka, tidak sebanyak fans mereka, mau gak mau investor yang masuk harus menggelontorkan uang yang besar. Dan tidak dalam jangka waktu pendek, tapi harus dalam jangka waktu panjang. Kita lihat Chelsea dengan Abramovich dulu begitu kontroversial, tapi terbukti sebelum akhirnya masalah Rusia, dia konsisten untuk menggelontorkan uang sampai akhirnya kemarin dia sudah mulai tahap mereturn uangnya dengan penjualan pemainnya. Sayang sudah bermasalah dulu hubungan Amerika dan juga Rusia. Bagaimana dengan City? Kita akan lihat sejauh ini investor mereka begitu tidak ada masalah dengan uang. Dan selain itu mereka juga punya banyak program dalam training ground, dalam akademi, dalam meraih fans di seluruh dunia. Itu sedang mereka lakukan. Yang gue mau bilang adalah buat kita fans tim tradisional yang sudah mapan, Liverpool, United, Arsenal, kita sekarang udah gak bisa mencibir bahwa marketnya seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah berharap bahwa manajemen kita juga mampu melakukan strategi bisnis yang paling tepat. Kalau memang tidak mau menggelontorkan uang yang besar, berarti hal-hal seperti Moneyball yang memang menganalisa pemain seperti yang dilakukan sekarang oleh Brighton juga ya harus tepat dilakukan. Tapi kalau tidak ya mau gak mau harus untuk mendapatkan hasil yang besar ya mengeluarkan kapital yang besar juga. Karena sudah seperti itu marketnya sekarang. Dan memang yang diuntungkan adalah para agen pemain dan para pemain-pemainnya. Tapi kan itu tergantung bagaimana strategi direktur teknik dan kebijakan transfer juga. Kalau memang dirasa dia tidak layak segitu ya tidak usah diambil. Tapi kalau memang dia layak segitu ya dia harus diambil. Kalau tidak berarti dia flop, dijual juga akan murah. Jadi rugi kan akhirnya kembali ke hitung-hitungan tersebut. Jadi memang sekarang gue gak bisa setuju dengan kata-kata bahwa perlu modal sedikit untuk bisa menjadi juara itu cukup. Itu tidak akan cukup apalagi di level Eropa seperti itu. Lalu yang ketiga adalah tentang sekali juara terus kemana. Nah ini yang harus dilakukan khususnya oleh Liverpool. Setelah 30 tahun akhirnya bisa jadi juara dan gue kurang puas karena itu di masa Covid. Kemudian Champions League kemarin sempat juara lagi dan masuk final lagi. Tapi kemudian sekarang terpental sampai ke Europa League. Berarti kan konsistensinya kemana? Dan harus ada jalan keluarnya. Sehingga ketika sekarang bicara tentang prestasi bukan lagi hanya cuma sekali terus hilang. Leicester akhirnya sekarang terdegradasi. Berarti kan konsistensinya juga tidak terjaga. Apakah City bisa konsisten? Ya kita akan lihat nanti ke depannya. Apakah mereka akan terus haus, terus lapar dengan gelar-gelar juara ini? Apakah pemodal tetap mengeluarkan modal yang jor-joran setelah mendapatkan apa yang mereka dapatkan semua sekarang ini? Ya ini kita akan lihat nanti. Tetapi tanpa konsistensi maka tim tidak akan bertahan lama di level yang tinggi dan didukung oleh supporter yang begitu loyal. Kalau memang ini merupakan tim yang baru untuk mencoba meraih supporter yang lebih luas di international area. Dengan City bisa masuk semifinal, final, walaupun juaranya baru sekarang, bagi gue dia masuk terus ke dalam babak-babak yang sudah krusial. Bagi gue itu sudah sebuah konsistensi gitu. Jadi bukan membela City sekali lagi, tapi bahwa itulah fakta yang menurut gue bisa gue ambil. Dan kemudian kalau melihat dari wawancara setelah pertandingan ada banyak hal yang memang kita bisa pelajari dan bisa kita dapatkan. Pep Guardiola mengatakan bahwa ketika ditanya lo lebih susah menangin Liga Champions atau Liga Inggris, dia bilang ya gua kan masternya menangin Liga Inggris. Jadi buat gue ya memang susah banget menangin Liga Champions ini. Udah semifinal, udah final masih gagal terus. Ini tuh seperti koin yang kalau dilempar ya udah kalau emang destininya takdirnya menang dia ya udah dia. Buat seorang Pep Guardiola seperti itu. Bahwa dia terus mencoba, dia terus melakukan perubahan, dia terus fokus. Itu yang bisa kita pelajari di seorang Guardiola tanpa perlu mendengar apa yang kritikan-kritikan terhadap dia di luar juga dari banyak sekali memang mengagumi dia. Jack Grealish diwawancarain, anak muda yang memang sedang menikmati hari terbaiknya dengan perayaan yang gokil. Dia mengatakan bahwa akhirnya beban yang dia dapatkan dengan angka 100 juta ketika dibeli dari Aston Villa bisa
lepas di hari itu. Bisa seperti mimpi yang akhirnya jadi kenyataan. Juara Liga Inggrisnya sudah didapat di musim pertamanya, tapi dia menganggap itu tidak maksimal. Dia belum menjadi kepercayaan Pep Guardiola ketika dia merasa bahwa dia sudah melakukan apa yang diminta oleh Pep. Tapi di tahun kedua dia banyak belajar dan akhirnya sekarang dia dapat kesempatan menjadi pemain reguler, menjadi starting 11. Dan dia dapatkan treble winners hanya tahun kedua setelah dia pindah dari Aston Villa dan melepas keraguan bahwa dia layak dihargai 100 juta. Itu menjadi pelajaran juga buat kita bahwa ketika memang kita dihargai begitu tinggi, maka kita harus bisa membuktikan bahwa memang kita layak dihargai semahal dan setinggi itu. Jangan kalau lu memang belum yakin dengan setinggi itu, jangan menganggap harga lu sudah sampai di sana. Haaland diwawancarai dan dia mengatakan bahwa walaupun bapaknya adalah pemain bola yang waktu itu juga ada di City, tapi dia mengatakan sebuah kebanggaan anak kecil seperti gua yang dulu tinggal di Norwegia bisa meraih seperti ini di usia 23 tahun. Ini adalah sebuah kisah yang tidak pernah dalam bayangan mimpi terliarnya, bahkan kata dia bahwa itu sudah bisa diraih di usia 23 tahun. Ini malah bahkan yang harus membuat dia mampu improve dengan sudah 52 gol akan bagaimana lagi di musim-musim ke depan. Pelajaran yang membuat kita berpikir bahwa jangan pernah kita merasa kecil dari daerah mana kita berasal. Jangan pernah merasa beban juga kalau dulu orang tua kita profesinya juga sama. Dan jangan pernah puas kalau memang kita sudah dapat di usia muda tapi kemudian bagaimana dengan selanjutnya. Walker juga diwawancara mengatakan bahwa dia pun menurut saja sama Pep ketika di babak final dia tidak dimainkan dari awal pertandingan, padahal di semifinal dialah yang ngantongin Vinicius Junior. Dia mengatakan bahwa kalau gue berpikir tentang diri gue pasti gue kecewa, tapi gue sudah mendapatkan semua di City ketika gue pindah dan tinggal Champions League, dan di saat final gue malah gak dimainkan dari awal. Tapi bola bukanlah pertandingan tenis. Kalau tenis adalah individual sports, kalau bola adalah permainan tim. Ketika gue berada di bangku cadangan, gue diminta kemarin untuk memberikan kata-kata di depan mereka dan gue tidak nyaman untuk berbicara di depan publik seperti itu. Tapi gue mengatakan kepada teman-teman gue bahwa gue ada di bangku cadangan siap mendukung apa yang akan dilakukan oleh teman-teman yang terpilih sebagai starting 11. Dan ketika dia ditampilkan, dia sudah siap untuk bisa menjaga keunggulan dan menjadi salah satu pemimpin bagi City. Pelajaran yang kita dapatkan bahwa dalam konteks olahraga yang memerlukan kerjasama, ego kita, keinginan pribadi kita harus dipinggirkan dulu untuk kepentingan tim dan harus siap untuk bisa berkorban demi tim. Dan last but not least adalah wawancara dengan seorang Rodri, pemain yang berhasil mencetak gol penentu, pemain yang sebelumnya 2 tahun 3 tahun sebelumnya menjadi pelapis dari Fernandinho, posisi yang hampir tidak bisa digantikan pemain lain di City karena begitu mapannya Fernandinho di posisi itu. Tapi Rodri mengatakan di 2 tahun final sebelumnya dia sudah ada di tim City tapi dia tidak ditampilkan. Dia belajar banyak dari apa yang dilakukan oleh seniornya Fernandinho, dan ketika akhirnya dia dapat kesempatan jadi pemain reguler di musim ini, dia buktikan bahwa dia beberapa kali menjadi penentu, dan bahkan beberapa orang mengatakan Rodri lah kunci dari stabilnya permainan City sekarang, bukan hanya sekedar Haaland. Dari Rodri kita bisa belajar bahwa menjadi seorang penentu tidak perlu harus terlihat. Menjadi seorang penentu tidak harus yang menjadi paling terkenal. Menjadi seorang penentu harus melalui proses di mana dia sebelumnya pun harus menjadi backupan dan tidak menjadi pilihan utama. Ini adalah hal-hal yang bisa gue dapat dari apa yang didapatkan oleh Manchester City di juara treble-nya musim ini. Mudah-mudahan Liverpool bisa melakukan hal yang sama supaya yang mendapatkan treble di Inggris bukan hanya kota Manchester tapi juga kota Liverpool. Sampai ketemu lagi di Data Jebret berikutnya. Comment, share, silahkan nanti kita bisa saling diskusi. Follow Jebret Media, follow Jebret Media TV, kemudian follow Valentino Jebret, follow PB Ina, dan follow juga Stand Up Olahraga atau subscribe istilahnya di YouTube dari Jebret Media Group. Terima kasih. Inilah dia waktunya.